bagi langsung ya. Oke. Ini untuk ini? Oh nanti. Oh ya. Nah, jadi tadi Pak Kasia sudah membahas OJK, terus investasi di online, ya kan? Nah, ternyata hal itu sangat dekat dengan kita ya. Kadang orang tua kita ngomong, kenapa sih kita harus nabung di bank, sedangkan dana nasabah yang ada di bank aja bisa hilang, ya kan? Tiba-tiba udah berkurang. Nah, sebenarnya kita punya OJK sebagai polisi lembaga keuangan, ya. Nah, kalau kita berinvestasi juga kita nggak takut sekarang. Nah, sekarang saya akan bahas tentang kebutuhan dan keinginan. Ada yang tahu apa bedanya kebutuhan dan keinginan? Apa bedanya? Kebutuhan apa? Untuk apa? Apa kebutuhan? Yang wajib dipenuhi. Kalau keinginan tidak wajib. Nah, kalau saya yang bertiga di depan itu kebutuhannya apa sekarang? Apa? Kebutuhan. Kalau keinginan, yang sebelah sini keinginannya apa? Ferrari, Mercy, BMW. HP-nya pengen apa? iPhone Pro Max. Ya. Ya, habis beli iPhone, minum Paramex. Nah, jadi kita udah tahu ya, kebutuhan itu adalah hal-hal yang wajib kita penuhi. Ya, berarti memang harus, kalau wajib memang harus, berarti kita nggak bisa tanpa kebutuhan kita. Kalau keinginan, hal yang diinginkan tetapi tidak wajib. Tapi nggak mungkin kan kita berpikiran, oh tiba-tiba butuh iPhone nih, ya tiba-tiba butuh luar negeri nih. Nah, itu kan cuma keinginan kita ya, nggak wajib kita penuhi. Apalagi sebagai pelajar. Nah, kalau sebagai pelajar, tentu kita mengelola keuangan, tentu kita harus membedakan kebutuhan dan keinginan. Nah, bisa nggak jajan yang 20.000 itu kita tabung? Bisa. Kalau nabung nunggu sisa atau disisihkan? Nah, jangan-jangan pencitraan nih. Hah? Tunggu sisa. Kalau nggak ada sisa berarti nggak nabung hari ini. Iya kan? Kalau sisa berarti nunggu habis sekolah baru berapa sisanya. Kalau 500 berarti 500 yang ditabung. Nah, tetapi kalau disisihkan berarti di awal kita udah tahu, oh tabungannya 2.000. Jajan kita apa aja? Kalau udah sarapan di rumah berarti kita beli apa aja di sekolah. Nah, kalau di sekolah tiba-tiba penanya hilang, harus beli dong, itu kan kebutuhan, ya kan? Kalau tiba-tiba pena hilang berarti kita punya dana darurat. Kenapa dikatakan dana darurat? Karena kita setiap waktu kita nggak tahu risiko apa yang terjadi. Kalau yang dari jauh ban motornya bocor nih misalnya, tentu kita pakai uang saku dulu, ya kan? Nah, makanya kita harus mengelola keuangan kita itu, ada tabungan kita sisakan, ya, kebutuhan kita apa. Nah, kemudian dana darurat. Dana darurat itu juga jauh lebih penting dari apa? Dari kebutuhan pun dana darurat itu penting. Kalau keadaan kita lagi genting, nah misalnya kalau dari Pulau Pandan ke Tanjung Tanah, motornya mati di Sleman, misalnya.
tiba-tiba. Contohnya apa? Makan. Ya kan? Atau ada yang makan itu cuma keinginan, ada nggak? Ada nggak? Nah, jadi dilihat kalau tiba-tiba kebutuhan kita makan, itu kan nggak datang tiba-tiba. Pagi kita harus makan. Apalagi orang Indonesia harus makan nasi, ya kan? Makan 3 kali sehari itu kebutuhan kita, bukan keinginan. Nah, kalau keinginan, kalau tidak kita penuhi, kita nggak apa-apa, ya, nggak apa-apa. Nah, kemudian keinginan itu tidak datang tiba-tiba. Kita keinginan kita nggak datang tiba-tiba, Kak. Tunggu, Kak. Nah, kalau keinginan itu tanpa rencana kita ingin aja, ya kan? Nah, tiba-tiba lihat teman HP baru, kita juga kepengen, ya kan? Nah, tiba-tiba teman beli tas baru, kita juga pengen, ya kan? Nah, jadi beda kebutuhan dan keinginan. Nah, jadi bagaimana caranya kita menentukan? Disclaimer ya, tergantung kita. Misalnya kalau ada yang influencer, tentu kebutuhannya berbeda, ya. Bisa jadi keinginan kita yang nggak influencer itu jadi kebutuhan yang influencer. Contohnya apa? Kalau ngedit video tentu butuh HP yang bagus, ya kan? Butuh laptop yang bagus, ya. Kalau kita cuma modelnya cuma untuk ngetik aja, kita nggak perlu laptop yang mahal, ya kan? Yang penting ada Microsoft Word-nya, awet. Nah, jadi tergantung gimana posisi kita. Nah, kalau influencer butuh make up, ya jelas, ya. Nah, tapi kalau untuk apa namanya, itu kan nggak terus juga kan. Nah, jadi bagaimana cara kita menentukan? Yang pertama kita tanyakan pada diri kita sendiri, ya. Bisa nggak kita hidup tanpa ini? Nah, Astral, coba pikir suatu barang yang kamu inginkan. Nah, coba tanya sama diri sendiri, karena namanya ditutup semua. Namanya ditutup semua. Tadi Astral sudah bertanya, makanya tahu saya. Nah, coba tanya sama diri sendiri. Bisa nggak kamu hidup tanpa barang itu? Contohnya apa? Contohnya motor misalnya. Motor yang baru apa? Apa yang lagi booming sekarang, lagi hype di SMA, apa motornya? Skylo, Milano, Vespa. Nah, kira-kira bisa nggak hidup tanpa motor baru? Bisa. Bisa. Kalau bisa berarti itu keinginan. Kalau nggak bisa berarti itu kebutuhan. Ya. Nah, misalnya kalau jilbab, bisa nggak hidup nggak pakai jilbab? Kalau di rumah, hidup kita kan nggak di rumah aja. Ya kan? Bisa nggak hidup tanpa buku? Bisa. Tulisan pakai apa? Pakai daun? Enggak. Nah, jadi kita bisa bedakan ya, yang mana yang kita butuhkan, yang mana yang kita inginkan. Nah, cara menentukan yang kedua, buat prioritas. Mana yang lebih penting? Ya. Misalnya kayak buku tadi, kita benar-benar butuh nggak untuk kegiatan kita sehari-hari? Butuh. Kalau makan? Kalau keluar negeri? Ya. Nah, berarti yang mana yang kebutuhan? Tentu makan, buku, keinginan mana? Keluar negeri. Nah, cara menentukan yang ketiga itu adalah pikirkan akibatnya. Pikirkan akibatnya. Jika tidak terpenuhi, apakah saya akan kesulitan? Contohnya misalnya kalau keluar negeri, ada orang tuanya di Malaysia nggak? Nggak ada.
mana yang puasa ini nih? Kan ada nampak gunung. Puasa. Lanjut guys. Jadi nggak makan nasi. Makannya apa? Daging. Hanya ada Iya, nanti ada kendala depan di ya, mana? nanti depan kuat makan daging. Nah, kemudian contoh praktis nih, gimana cara kita mengenali kebutuhan dan keinginan. Nah, jadi yang saya katakan tadi disclaimer ya, itu tergantung kita prioritasnya apa dulu. Contohnya, mau beli baju baru, Boleh minta. mau beli baju baru. Boleh Contohnya, minta. Kak. keinginan. Kalau bajunya udah rusak, kita beli ganti, berarti itu kebutuhan. Kalau beli baju hanya untuk mengikuti tren, berarti itu keinginan. Oh, nggak mau ketinggalan, ya. Nah, kemudian makan juga. Jadi semua hal dalam hidup kita itu bisa jadi keinginan, bisa jadi kebutuhan. Contohnya pakaian tadi. Licin. Kalau memang pakaian kita udah nggak layak pakai, tentu kita ganti. Itu kebutuhan namanya. Kalau hanya mengikuti tren, berarti itu keinginan. Makan pun bisa jadi kebutuhan, bisa jadi keinginan. Ada yang bisa kasih contoh nggak? Makan? Lihat. Ya, ada lagi yang bisa kasih contoh? Contohnya makan di rumah, makan nasi di rumah, ya bisa kita lakukan setiap hari, bisa itu kebutuhan. Tetapi kalau makan di kafe untuk coba menu baru, keinginan. Nah, kalau untuk transportasi, kebutuhan dan keinginan. Motor baru, kalau motor kita udah rusak, kita ganti. Kalau buat kita ganti, berarti itu kebutuhan kita. Karena jarak dari rumah ke sekolah itu lumayan jauh. Kita butuh kendaraan. Kalau motornya mogok terus diganti, itu kebutuhan. Tetapi kalau mau ganti motor baru, tetapi motor lama masih berfungsi, itu keinginan. Sama kayak HP. Nah, sama kayak HP. Nah, jadi ada caranya nih, tips mengelola keinginan. Kadang kita nggak bisa ya nahan ya. Oh, beli aja baju yang ini. Iya, karena limited. Ya, karena satu seri beda warna semuanya. Ya, yang cewek sering kayak gitu ya. Nah, apalagi lebaran nih, lebaran haji baju baru nggak? Nggak. Nah, cara menentukan tips yang pertama itu kita harus membuat daftar belanja kita. Kita buat kebutuhan kita apa? Nah, jadi mengelola uang sejak dini kita harus menentukan kebutuhan kita itu apa. Apalagi di awal sekolah kita bisa coba. Oh, kita butuh buku berapa? Biar budget kita nggak rusak. Ya, kita butuh pena berapa? Nah, baju yang kita butuhkan, baju untuk sekolah, sepatu baru. Nah, itu harus dibuat daftar belanjanya. Ya. Nah, yang kedua, cara yang kedua itu kita harus membuat jeda waktu. Nah, contohnya apa? Tiba-tiba kita ke pasar nih, lihat jam tangan yang modelnya bagus. Ya, kita juga lagi nggak pakai nih, lagi nggak pakai jam tangan. Nah, sebenarnya lagi nggak pakai berarti kita butuh ya jam tangan. Nah, tetapi kita bisa kasih rentang waktu dulu, 1 hari atau 2 hari. Kita pikir dulu. Oh, kalau saya tanpa jam tangan itu bisa nggak saya hidup? Gitu. Nah, jadi kalau memang kita benar-benar butuh, ya kita beli. Kalau hanya sebatas keinginan, ya kita bisa skip, uangnya bisa ditabung. Ya. Nah, yang ketiga, tentukan anggaran khusus. Nah, sebenarnya ya, tadi ya, cara mengelola keuangan. Nah, jajan kita, karena kita belum berpenghasilan, kita anggap jajan kita 1 hari itu 100%.
Ya, 20.000, 30.000 berarti itu 100%. 10% itu untuk sosial atau sedekah. Ada yang sedekah nggak? Sedekah di perut sendiri. Sedekah. Ya. 20% itu untuk keinginan kita. Ya. Nah, 20%-nya untuk apa lagi? Untuk nabung. 50%-nya untuk kebutuhan kita. Kebutuhan harus banyak dananya. Nah, terlepas dari itu kita harus punya dana darurat. Berarti kita harus sisihkan dari kebutuhan kita itu dana darurat. Nggak mungkin jajan kita berkurang tiap hari karena ada darurat terus. Ya, karena kebutuhan mendadak terus kan. Nah, jadi jajan kita berkurang. Ada yang kayak gitu nggak sekarang mengelola keuangan? Nggak ada? Ada? Nggak ada? Nah, mungkin kalau sekarang belajarnya IPA ya kebanyakan materinya tentang IPA. Jadi sebenarnya masalah ekonomi dan lain sebagainya itu sangat dekat dengan IPA. Ya, karena apa? Jadi apapun kita, kalau kita nggak bisa mengelola keuangan yang baik, itu sama aja dong. Ya, tadi pada Fian membahas investasi, ya. Bahkan sekarang kita bisa beli emas dengan 10.000 rupiah, emas batangan. Nah, tentu kalian harus punya KTP dulu, ya kan? Nah, kalau sekarang saya tamat SMA, udah punya KTP, kalian cicil emasnya nanti akan berguna di masa depan kalian. Nah, itu gunanya kita berinvestasi. Karena orang kaya di Indonesia itu nggak ada yang menang judi, ya kan? Nggak ada yang menang suap. Pernah dengar nggak? Oh, si A tiba-tiba kaya karena menang suap. Nggak ada. Orang kaya itu berinvestasi, ya, bijak mengelola keuangan. Oke. Nah, saya rasa itu materi dari saya. Yang mau bertanya boleh. Kita panggil pada Firin. Oke. Untuk ini enggak? Oke, mau bertanya? Tadi siapa yang bertanya? Asraf ya? Ya. Ada yang mau bertanya silakan mengenai mengelola keuangan, tentang investasi, tentang boneka. Silakan. Kalau nggak ada yang bertanya berarti souvenirnya dibawa pulang lagi. Coba tanya Dava. Coba bertanya. Tanya apa aja, nggak apa-apa. Hal yang simpel juga nggak apa-apa. Candy. Lagi namanya. Tadi ada aksen kan? Apa? Oh, investasi emas. Investasi emas itu kalian juga bisa mengajukan orang tua. Sebenarnya di setiap aplikasi bank itu ada beli emasnya, ya, dari BSI, Brimo. Nah, kalau di BRI, kalau di BSI itu bisa belinya 57.000, itu paling sedikit. Tetapi kalau di Brimo itu bisa 10.000. Ya. Nah, kemudian satu lagi ada di Pegadaian. Jadi Pegadaian itu tidak hanya untuk menggadaikan barang saja sekarang, tetapi udah bisa investasi. Ya, bisa beli emas. Nah, jadi kalian bisa juga mengajukan orang tua atau kalian udah pakai Brimo? Belum. Nah, kalau di Brimo itu ada menunya investasi. Investasi, bentar ya. Nah, nanti ada pilih emas. Jadi kita bisa daftar dulu ya, daftar dulu. Nah, sebenarnya kalau di Brimo ini kerjasamanya sama Pegadaian. Jadi setelah 0,0 sekian gram kita bisa ambil fisiknya di Pegadaian. Iya, jadi lebih untungnya apa? Kalau harga emas naik, berarti yang kita ambil seharga emas sekarang.
sesuai dengan harga sekarang. Oke, lanjut. Ini ada. Ya, dana itu kan diawasi OJK ya Pak? Dana diawasi OJK. Coba kita cek di Biasanya aman itu. Kalau dana itu investasi apa? Emas. Nah, kan sekarang setiap aplikasi itu bisa cicil emas, bisa tabung emas. Ada lagi yang mau bertanya? Silakan. Dana darurat. Dana darurat itu nggak harus dibawa kemana-mana. Ya, nggak harus dibawa kemana-mana ya. Ya kalau sepertinya di rumah aja. Maksudnya kan kita bisa pakai jajan kita dulu, nanti diganti sama dana daruratnya kalau takut kenapa-napa. Tapi ya kita bawa aja, misalnya kalau hari ini bawa dana daruratnya 10.000 misalnya. Karena buat jaga-jaga ya. Karena kita setiap perjalanan itu berisiko. Yang ada. Kadang bensinnya tiba-tiba habis. Kalau beli bensin 1 liter, berapa? 12.000. Kalau jajannya 20.000 berarti sisa 8.000. Utang itu boleh ya, tetapi memang dibutuhkan. Misalnya untuk dana pendidikan, kita sering dengar orang tua kita ya, karena mau tamat SMA mau kuliah, ya, itu nggak apa-apa. Dan hutang itu pun seperlunya, ya. Dia ada hutang baik, ada hutang buruk. Hutang baik ya kita memang butuh, contohnya tadi kita mau sekolah. Kalau hutang buruk itu untuk hidup konsumsi. Ya, terus PWTR, ya, ShopeePay. PayLater, ada yang pakai PayLater nggak? Nggak ada. Nah, itu. Jadi hutang itu seperlunya bayar semampunya. Kalau nggak mampu bayar ya nggak usah berhutang. Dana tadi gimana? dana tadi karena dia bukan skala kecil, tidak diawasi OJK, tapi dia diawasi oleh Bank Indonesia. Ada aturan regulasinya. Ini sama saja nanti kalau dia babat tidak bisa laporan OJK, tapi bisa langsung ke kontak BI. Makanya sama, prosedurnya gratis juga, tapi nomornya yang berbeda. Jadi BI itu Bank Sentralnya Indonesia. Dia sama-sama independen sama OJK. Maksudnya lembaga independen itu tidak ada campur tangan pemerintah dan tidak ada campur tangan swasta. Jadi dia berdiri sendiri. Jadi nggak ada intimidasi dari pihak manapun. OJK, BI itu independen. Berdiri sendiri. Nah, tahu kenapa independen? Nah, sebenarnya kalau di atas BI itu ada lagi Menteri Keuangan ya Pak. Dia tetap harus asisten Menteri Keuangan, tetapi tidak boleh diganggu oleh pihak manapun karena risikonya. Ya, yang pertama masalah uang. Ya, itu lembaga independen lainnya contohnya apa? KPU itu independen. Ya. Ada lagi yang mau bertanya? Ya, sama siapa namanya? Rafika. Ya, silakan Rafika. Ya, baik, asuransi itu tugasnya gini, itu gimana menjamin keamanan, yang kita ada kesehatan, kita uang dia berubah kan nggak ada, kita beli asuransi dan sebagainya. Dan lebih karena ada kegiatan mengumpulkan uang dari masyarakat, sebagainya, maka dia harus punya regulasi. Kalau
kalau nanti kemudian berapa nanti aturan yang jelas agar tidak dirugikan konsumen atau ya secara juga tidak bangkrut sebagainya atau ada aturan kan juga untuk OJK juga mengawasi semua kegiatan baik aturan apa maupun yang oke sudah paham ya dia OJK sudah mengawasi secara yang terdata di sini. Oke, ada lagi? Ya. Akar dan rau. Akar dan rau. Sebenarnya ada 3 macam, sekunder, primer, tersier. Cara membaginya itu gimana? Cara membaginya itu gimana? Membagi maksudnya gimana? Raya. Iya. Kategori kebutuhan. Ya tadi ya, kalau kategori kebutuhan kita harus memposisikan diri kita seperti apa. Sebenarnya kalau sekunder, primer, sekunder, tersier. Sekarang kalau zaman dulu mungkin zaman saya sama Pak Davian sekolah dulu mungkin tersier itu memang sulit dijangkau ya Pak ya. Kayak laptop, kendaraan itu memang barang mewah pada waktunya. Tetapi kalau sekarang, kalau kalian memang butuh, kadang ujian butuh laptop spek tinggi misalnya, karena aplikasi ujian harus di-download. Ya, berarti itu kebutuhan primer. Ya, kebutuhan pokok. Nah, kalau kalian cuma duduk aja di rumah, apakah laptop itu jadi kebutuhan pokok? Tidak. Ya. Nah, jadi tadi cara kita pikirkan, apakah kita bisa hidup tanpa laptop itu? Atau kita bisa sekolah tanpa laptop? Nggak bisa. Nah, kalau tidak terpenuhi untuk membeli laptop, apakah kita kesulitan? Iya. Apalagi kuliah sekarang kita butuh laptop. Ya, semua sekarang udah di soft file. Nggak ada yang pakai kumpul makalahnya itu beda langsung. Yang ada kirim PDF-nya. Ya, soft copy-nya yang dibutuhkan kebanyakan ya. Nah, itu cara membutuhkan. Kalau motor juga sekarang udah jadi kebutuhan pokok, bahkan mobil jadi kebutuhan pokok ya, tapi tergantung. Kayak misalnya kalau orang jualan itu dari jualan kelapa dari arah pesisir ke Sungai Penuh atau Kerinci, mobil pickup itu kebutuhan pokok atau tidak? Ya. Kalau nggak ada mobil gimana bawa? Pertama sedikit contohnya untuk contoh kayak sekolah ini seperti ini warna putih semua. Kalau waktu sekolah itu warna hitam, muncul data menyatakan berubah. Tapi SMA bebas sih dulu. Lebih satu sepatu itu adalah kebutuhan pokok. Kebutuhan tanpa itu kita susah sekolah. Kalau sekunder itu ibaratnya memudahkan kita. Apa yang memudahkan? Kalau satu saja sepatu itu kan susah juga. Nah kalau ada kelebihan, apa beli 2 itu cadangan, kita masak sebagainya. Kalau tersier baru lebih keren, sudah menjadi image kita. Itu belum saatnya. Masuk angin belum juga. Bahwa harga sepatu 35.000 bisa, apa? Tapi kalau beli 2 untuk kemudahan, sekunder untuk tersiernya harga 5 juta, 2 juta. Itu gaya-gayahan sebagainya. Itu baru kemewahan. Ya, tapi pertanyaan sekolah apa kebutuhan pokok sekolah? Itu tas sebagainya. Oke, tidak begitu. Lagi, itu tuh. Dan di aplikasi Brimo kita menyimpan uang. Terus setiap bulan tuh uang itu ditarik dipotong gitu. Maksudnya dipotong tanpa setengah uang kita. Kenapa bisa dipotong? Apakah nanti masih kita bisa? Ya, ini. Oke, baik, itu bagus pertanyaannya. Sebelum nanti adik-adik membuka ini, kadang-kadang di bank itu kan tangan-tangan ini saja, ya mengarah kita ke tangan ini saja, tanpa ada bentuk list hal kecil itu. Nah, poin kecil itu nanti mereka yang akan tulis. Di situ apakah Anda setuju atau mau ada info atau notif setiap transaksi? Itu kita yang bayar, bukan transfer, masuk email atau SMS.
Tidak sudah uang yang ditarik atau yang masuk itu kita bayar per bulan. Kalau nggak salah 3.000-an ya mungkin. Nah kalau bapak ke pengalaman bapak harus kasih tahu itu bapak temui orang BRI untuk tidak lagi menggunakan alternatif. Jika alternatif bapak tidak ada sekarang di BRI maka nggak ada biaya dan sebagainya. Tapi karena kita ingin cepat sebagainya ya nah ini ada lupa tuh checklist itu. Nah untuk kedepannya mungkin adik-adik semua perhatikan. Apakah notif perlu? Tidak, sebenarnya nggak perlu. Cukup aja di aplikasi saja kita ya. Nah, itu dari itu. Berapa orang semua tadi? Kak, yang bertanya hari ini berapa? 5. Asral, satu lagi 1, 2, 3, 4, lagi. Satu lagi Pak. Kan tadi OJK mengatur dan mengawasi semua kegiatan di sektor jasa keuangan termasuk mengawasi kerugian tadi. Nah terus kenapa tugas atau aktivitas ini tidak Apa pertanyaan lagi? OJK kan mengawasi judi online. Nah, kenapa situs judinya tidak dihapus? Baik, oke ya. Jadi saya paling saya langsung saja itu di dalam itu dan juga nanti anda juga bisa menonton di situs resmi OJK. Sebenarnya situs judi sudah banyak dijual, sudah banyak. Tapi dia bermunculan situs judi tidak dibuat di area Indonesia, tapi juga Kamboja dan sebagainya. Linknya di Indonesia. Nah itu dia link itu ilegal, tidak terdaftar. Yang terdaftar sebagainya di kota Indonesia atau tunggu lagi namanya hacker kan dia pandai itu makanya butuh masyarakat untuk melapor. Kalau bintang saja yang mendeteksi semua kalian terbatas ada orang masyarakat tapi Dan tambahannya kalau kan sering aplikasi ya di namanya untuk iklan. Nah, iklan itu memang diperbolehkan karena dia udah sesuai dengan aturan. Nah, iklan itu memang nggak dilarang. Nah, jadi karena dia tidak melanggar aturan ya, tidak melanggar aturan. Jadi tergantung kita lagi. Oke, ada lagi? Ada lagi? Enggak. Saya juga bawa HP. terus sebelum kita itu ada juga boleh. Oke, ini kuis mungkin ada yang nyimak tadi boleh. Pak, tunjuk tangan ya. Jangan jawab sama-sama, tunjuk tangan. Pertanyaannya gampang. Kita ada yang nyimak tadi tentang OJK. Apa tugas OJK? Ada 3. Ya, yang pertama tadi. Oke, silakan. Apa namanya? Panggilan siapa? Tami. Tami. Alamatnya? Sama di Sanggarang ya. Nah, terus. Kemudian yang kedua itu ada menghitung atau mengklarifikasi dana terhadap kemudian yang ketiga itu menjaga fasilitas keuangan itu. Masuk. Mantap. Satu lagi, apa bedanya kebutuhan dan keinginan? Cut. Udah, jangan kasihan. Kasih yang belum.